Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul 'azim. Yang Bapak Haji Marsani SPDI, yang saya hormati Ketua Wasilah Barokah Subuh Bapak Haji Iwan Purnama yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau, Amin. memberikan usia panjang kepada beliau, Amin. sehingga bersama beliau kita bersama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan Wasilah Barokah Subuh. Yang saya hormati seluruh asatidzat yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak akan mengurangi hormat kami, hormat saya kepada beliau-beliau, seluruh ketua masjid dan mushola Kelurahan Makassar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di pagi hari ini atas perkenannya jualah kita bersama-sama dapat hadir datang di tempat yang mulia ini. Allah menciptakan kepada kita semua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka bagi kita yang tidak beribadah berarti menyimpang dari tujuan Allah untuk menciptakan ciptaan kita semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah yang paling utama dan pertama adalah sholat. Jadi beribadah yang paling utama dan pertama adalah sholat. Oleh karena itu, agar ibadah kita ini maksimal, maka sholat kita harus kita perbaiki. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau sholat kita sudah kita perbaiki sedikit rupa, insya Allah ridho dan berkah Allah akan terlimpah kepada kita semua. Amin. Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam satu ucapan sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim. Man hafadha ala sholati akramahullahu bi khamsi khisalin. Barang siapa menjaga memelihara sholat 5 waktu tentunya, maka Allah akan memuliakan dengan 5 perkara. Bapak Ibu yang kami muliakan, 5 perkara ini kepada siapapun hamba Allah yang mereka mampu untuk menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah apabila kita renungkan secara detail, maka kita akan berharap Allah akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, Bapak Ibu yang kami muliakan, adalah yurfa'u anhu liqal aish. Allah akan mengangkat seluruh kesulitan hidup kita. Jadi kalau kita mampu untuk menjaga melihara sholat kita dengan baik, maka tidak ada satu kesulitan apapun yang kita alami di dunia ini. Jadi janji Allah melalui Rasulnya yang agung, Allah akan mengangkat kesulitan hidup kita. Sulit dalam mencari ekonomi, sulit dalam mengatur anak, sulit dalam mengatur atau menyelesaikan masalah. Makanya Bapak Ibu yang kami muliakan,
kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah dalam hidup dan kehidupan ini, maka jaga sholat dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara menjaga sholat? Pertama, waktu. Yang kedua, rukun. Yang ketiga, syarat. Yang keempat adalah hal-hal lain yang berkenaan dengan masalah ibadah sholat. Selama kita mampu untuk menjaga itu, insya Allah kesulitan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab. Kita oleh Allah akan masukkan ke dalam surganya dengan tanpa melalui hisab. Subhanallah. Ini yang kita inginkan Bapak Ibu yang memuliakan. Jadi orang yang memelihara menjaga sholatnya dengan baik, insya Allah dia masuk surga tanpa embel-embel dihisab lebih dahulu, tapi masuk langsung blur ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang memuliakan, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Nanti di surga itu, di pintu surga itu ada 4 kelompok manusia yang dia masuk surga tanpa hisab dan mereka berebut. Saya duluan, yang satu lagi saya duluan, saya berat duluan dan sebagainya. Berebut. 4 kelompok manusia itu, yang pertama adalah orang alim, ya para ustadz. Tapi bukan berarti yang tidak ustadz tidak masuk surga. Yang kedua adalah orang kaya yang dermawan. Yang ketiga adalah haji yang mabrur. Yang keempat adalah orang yang mati syahid. 4 orang ini berebut masuk surga. Jadi hampir-hampir tidak terputuskan. Oleh karena itu datang malaikat. Malaikat pertama datang kepada kelompok pertama, yaitu haji. Wahai Pak Haji, Bu Haji, mengapa engkau ingin mendapatkan surga duluan dan masuk surga duluan? Dia mengatakan, atau mereka mengatakan, karena saya mendapatkan haji yang mabrur dari Allah. Haji yang mabrur Allah itu tidak ada balasan kecuali surga Allah SWT. Kemudian bertanya malaikat, dari mana informasi itu kau tahu? Dari guru saya, dari orang alim. Maka malaikat mengatakan, kamu tidak beradab, kamu tidak sopan santun. Mestinya yang masuk duluan adalah orang alim, karena yang memberitahukan adalah orang alim. Mundur dengan teratur. Kemudian yang kedua adalah panggil kepada orang yang mati syahid. Yang mati syahid juga begitu. Dari mana engkau tahu kalau orang mati syahid itu adalah masuk surga tanpa hisab? Dia mengatakan, dari orang alim, dari guru saya. Kamu tidak sopan, kurang ajar kamu mendahului guru kamu. Mestinya guru kamu yang lebih dahulu masuk surga. Mundur dia. Kemudian orang alim, wahai orang alim, mengapa engkau ingin masuk surga duluan? Malaikat, saya tidak ingin masuk surga duluan. Saya bisa begini, bisa tahu ini dan itu segala macam, karena dari orang kaya dermawan. Dia bangun masjid, bangun sholat, bangun madrasah untuk pendidikan dan sebagainya, sehingga saya tertolong dengan dia. Maka yang pantas dan layak lebih dahulu adalah orang kaya yang dermawan. Biar orang kaya yang dermawan yang masuk surga dulu. Oleh karena itu, silakan orang kaya duluan yang masuk surga. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, kekayaan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.